bahasa Taiwan. Ya. Semoga jamaah sebelum beliau menyampaikan tausiah, mari sarang-sarang kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihi. Ya Nabi, ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Oke jamaah, silakan mengontrol mood HP-nya masing-masing. Ini kepada beliau Al-Fadil Ustadzina Al-Kiram Bapak Jamaluddin, pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Darul Wangi Palembang. Dengan segala hormat kesempatan saya persilahkan. Semoga Bapak. Terima kasih Jumatul Muqassimul Awqat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral mubarakan wa farada alaina siyam wa li ajlit taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, puji syukur dumateng ngarsanipun Allah Ta'ala ingkang sampun paring mapinten-pinten kanikmatan, salah setunggalipun nikmat ingkang saged kita raosaken sonten menika nggih menika arupi nikmat sehat. Sehat lahir, sehat batin, sehat awake, sehat rohanine. Sehingga kula panjenengan sami saged malih kempal wonten rona senja majelis taklim Wamit Taiwan kanthi keadaan sae, kanthi keadaan boten wonten alangan setunggal punapa. Mugi-mugi pepanggihan ingkang sae menika saged mbeta kula panjenengan sami dados insan ingkang langkung sae, saged belajar ilmu bibinau ingkang sae, sehingga kula panjenengan sami saged pikantuk ilmu ingkang sae, ingkang manfaat, sageta mbeta kula panjenengan sami dumugi swarganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Sholawat salamipun Allah mugi tansah kunjuk dateng junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
nabi ingkang paling sae, nabi ingkang kita antu-antu syafaatipun ing dalem donya menika dumugi benjang ing yaumil kiamah. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun akeni dados umatipun Kanjeng Nabi, umat paling sae, umat ingkang sae, benjang ing yaumil kiamah pikantuk syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Matur nembah nuwun dumateng Muqassimul Auqat. Di bulan Ramadan ini semangatnya luar biasa untuk pembawa acaranya. Sampai lek muni lho. Fase luar biasa dipersilakan. Mudah-mudahan semangat yang membara ini, semangat ini juga diikuti dengan semangat bertolabul ilmi sehingga saged membentuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Kemudian beberapa waktu yang lalu Bunda Umi kalian Ibu Mutmainah niku rawuh wonten dalem kula nyuwun kula diken mlebet ngisi tausiah wonten Majelis Taklim Iwamid on Air Taiwan dalam rangka memperingati Nuzulul Quran. Kula nggih matur pripun Bunda Umi, Bu Mutmainah, lek ngisi niku sing dawa napa sing endhek mawon. Sanjange Bu Umi Majelis Taklim Iwamid niki seneng sing dawa-dawa. Ning nggih ngapunten wong wedal kula panjenengan sami niki kan terbatas. Dadi lek dawa-dawa niku mungkin ndak malah ora oleh ngelmune, lek dawa-dawa mungkin nggih malah nabrak buka puasane, dadi atuk endek mawon sing penting mentek-mentek. Nggih Bu Mutmainah, dadi ngapunten boten sah dawa-dawa, daripada dawa mengkur ndlondeng melur ora ana khasiate. Dadi tinimbang dawa mengkur melur mentul-mentul ora ana khasiate, mengkur menang ndlondenge tok atuk endek mentek-mentek padet nggih niku luwih nyenengno. Dados nggih kena ndek, Pak. nggih dados alhamdulillah malam hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang hari yang ke-16, artinya nanti malam kita akan masuk tanggal 17 Ramadan. Begitu masuknya tadi waktu asar, artinya niki adalah perpindahan hari, perpindahan tanggal antara tanggal 16 menuju tanggal 17 Ramadan. Nanti setelah azan maghrib berkumandang, kita sudah masuk tanggal 17 Ramadan. Beberapa angka istimewa bagi umat Islam, salah satunya adalah angka 17. Apalagi kita umat muslim yang asli orang Indonesia. Ada minimal 317 nih, yang harus senantiasa kita ingat. 17 yang pertama adalah 17 Agustus, di mana hari itu adalah hari kemerdekaan Republik Indonesia. 17 yang kedua
yaitu 17 rakaat yang sebagai umat Islam setiap hari harus kita laksanakan, harus kita tunaikan yang 17 rakaat tadi. Kemudian yang terakhir adalah 17 Ramadan. 17 Ramadan adalah momen di mana wajah dunia berubah 180 derajat. Momen di mana manusia dulu banyak yang menyembah berhala berubah menjadi manusia yang bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Momentum itu ditandai dengan diturunkannya wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan di Gua Hira kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus 17 Ramadan adalah malam pertama kali diturunkannya Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah, surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian Allah juga menyebut, ya, jadi Al-Quran itu turun 17 Ramadan, ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq, turunnya di Gua Hira. Selain itu, Allah juga menyebut pada malam turunnya Al-Quran juga ada malam yang luar biasa yang tentu kita semua sudah tahu, kita semua sudah kenal bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala nyebut malam niku dalam surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh, kata Allah, aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya pada malam Lailatul Qadar. Nuwun sewu. Kalau ini mungkin jarang diterangkan oleh para ustaz-ustazah. Niki hari ini saya terangkan karena bertepatan dengan nanti malam itu malam Lailatul Qadar. Artinya Al-Quran niku turun pada malam 17 Ramadan yang ditandai juga pada malam Lailatul Qadar. Kebanyakan kita berpikir seperti ini. Lailatul Nuzul Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Lailatul Qadar tanggal berapa? Ya di akhir-akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan, terutama pada malam-malam ganjil. Padahal Allah sudah jelaskan. Padahal Allah sudah jelaskan bahwa saya jelas dan sangat jelas. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul khairu min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi seiring dengan turunnya Al-Quran, disitulah malam Lailatul Qadar. Maka nek kula mboten bingung, mboten pusing. Kapan Pak malam Qadar? Ya malam 17 Ramadan. Gimana Pak malam yang ganjil-ganjil di akhir bulan Ramadan? Ya bisa jadi. Karena Al-Quran niku turunnya niku tidak hanya pada malam 17 Ramadan. Bahkan Quran niku turunnya tidak hanya pada bulan Ramadan. Pernah turun di bulan Zulhijjah. Seperti ayat yauma akmaltum dinakum.
Iku turun pada waktu haji wada, bulan Zulhijjah. Ada Al-Quran yang turun pada bulan Syawal. Berarti artinya Lailatul Qadar, Bu, itu tidak hanya terjadi dan ada di bulan Ramadan. Tak balik mana. Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi pada malam, pada hari, pada bulan Ramadan, tapi juga terjadi di bulan-bulan yang lain seperti yang Allah firmankan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi golek Lailatul Qadar itu ora usah ndadak ngenteni Ramadan. Ngaji sing mandeng jero titik padosi asbabun nuzul, kapan turunnya ayat-ayat Al-Quran, ayat ini turunnya tanggal berapa, bulan apa, dan disitulah insya Allah ada Lailatul Qadar. Jadi ngaji harus mundak pinter. Carane iki cara wong kerja iki ya mundak sugih, mundak akeh duwite, ora akeh duwite ora pas poso tok entek THR. Dadi Lailatul Qadar kok entene Ramadan tok. Dadi padha karo wong wong ora duwe kuwi. Dadi duwe duwite mengko nek pas entuk THR ae. Pas bodo tok. Gajian, Pak. Iya, harus seperti itu. Benar Bu Sumiase. Pas gajian itu berarti setiap bulan itu kita harus punya Lailatul Qadar. Setiap bulan kita harus punya gajian dari Lailatul Qadar itu tadi. Jadi Lailatul Qadar itu gak usah nunggu ngenteni bulan poso, bulan Ramadan. Karena setiap bulan itu saya yakin pasti ada Lailatul Qadar sesuai dengan kapan turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran diturunkan dengan waktu, dengan bulan yang begitu sangat spektakuler sekali. Spektakuler dari mana? Satu, dilihat dari turunnya pertama kali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah penghulunya bulan. Sebaik-baik bulan adalah bulan Ramadan. Semua orang yang berdosa jika ia minta ampun di bulan Ramadan, maka Allah akan ampunkan dosanya. Orang-orang yang ingin bertaubat di bulan Ramadan, Allah pasti terima taubatnya. Amaliyah anak cucu Adam akan dilipat gandakan oleh Allah pada bulan Ramadan. Bulan yang sangat spektakuler. Dan Al-Quran diturunkan sebagai tanda dihapuskannya, dihilangkannya kejahiliahan menuju manusia yang bertauhid dan bertuhan. Isi Al-Quran, kandungan Al-Quran yang luar biasa. Dengan ayat yang pertama kali turun berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Iqra, bacalah. Apa yang harus kita baca, Bu? Yang harus kita baca tentu adalah ayat-ayat Allah. Apa ayat Allah, Pak? Ayat Allah itu ayat berarti adalah tanda-tanda kekuasaannya Allah. Bisa jadi ayat itu berupa ayat qauliyah yang berbentuk tulisan, yaitu Al-Quranul Karim. Bisa jadi ayat itu berupa alam semesta yang kita kenal dengan ayat kauniyah. Jadi ayat niku ada dua, Bu. Ada ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu adalah ayat-ayat Allah. Kita ini, kalau dengar kata-kata ayat Allah, ya langsung kembalinya kepada Al-Quran. Ya, Al-Quran adalah ayat Allah, Bu. Tapi tentu ayat Allah bukan hanya Al-Quran saja, melainkan alam semesta ini. Isinya alam semesta, langit, bumi, dan seluruh isi-isinya adalah ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian ayat-ayat Allah yang berupa ayat qauliyah, berupa kitab suci Al-Quran, hendaklah selalu kita baca sebagai bentuk kita mencintai Al-Quran. Ayat yang pertama kali turun saja, Bu, niku wis berbunyi Iqra. Bacalah. Baca dengan apa?
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jika kita pengagum Al-Quran, maka kagumlah Al-Quran dengan menyebut nama Allah. Jika kita mengagumi isi kandungan Al-Quran, maka kagumilah dengan menyebut nama Allah. Jika kita mengagumi Al-Quran karena sebuah mukjizat yang luar biasa, maka kagumilah dengan menyebut nama Allah. Jika kita mengagumi ilmu nahwunya, syairnya di dalam Al-Quran itu, maka kagumilah dengan menyebut nama Allah. Boleh kita kagum dengan Al-Quran, tapi tetap kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang, Bu, yang tahu, ngerti, oh, Al-Quran ini adalah mukjizat Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling luar biasa, yang paling spektakuler. Tapi sayang, dia nggak ngerti di mana mukjizatnya. Orang teriak-teriak mengkampanyekan cintai Quran, tapi dia nggak ngerti kandungan Al-Quran. Jangankan kandungannya, Bu, Al-Qurannya gitu orang duwe. Oh, nemen toh, wong ngakune wong Islam, kok Al-Quran orang, Al-Quran orang duwe. Niku namine kebangetan bin kebajet. Napa meneh gaji 10 juta sampai Al-Quran ora ketumbas. Iki jan nomo mentenan yo. Nang kene iki ono apa lagi sing gaji 10 juta ora kuat tuku Quran. Mboten wonten, Pak. Oh iya. Punya Al-Quran tapi kebanyakan ngajinya di aplikasi itu pripun, Pak Ustad? Oh, kuwi cah beling iki, ya engko tak bahas kuwi. Pokoknya siji Al-Quran kudu duwe. Duwe aplikasi piye, Pak? Ya apik. Ning aku dhewe pribadi ora duwe aplikasi Al-Quran. Wah, piye Pak Ustad kok ora duwe aplikasi Quran nang HP-ne? Ya. Oke. Aplikasi Al-Quran di HP niku bagus. Tapi kula luwih seneng nek Al-Quran niku pakai aplikasi yang ada di dalam hati, angan-angan saya, ilmu saya, dan saya langsung pegang Al-Qurannya. Karena nuwun sewu ya oleh awam ini oleh, tapi tetap nek kula ngarani luwih sae pakai Al-Quran yang asli, apalagi terbitan Kemenak niku nggih paling sae nggih. Kalau kita pakai Al-Quran yang asli niku tidak ada resiko apapun. Tapi kalau kita pakai Al-Quran ya nuwun sewu nggih yang aplikasi dalam HP, kadang nang HP kuwi lho nggih ngapunten kadang-kadang kebiasaan burukmu itu kan wong Taiwan nang WC karo ngising ngono karo nggawa HP gitu. Karo adus ya karo nggawa HP. Oh kan akhirnya di dalam Al-Quran, di dalam HP-mu itu kan ada aplikasimu itu, aplikasi Quranmu itu loh. Kok kamu bawa buat ngising, kamu bawa buat ngoyo. Kadang ya neng kono enek fotomu, foto dirimu yang membuka aurat. Pak, itu berpengaruh enggak Pak dalil dari HP? Dosa enggak Pak? Ya insya Allah enggak dosa Bu. Masalah dosa atau enggak dosa itu saya enggak bisa memutuskan. Karena itu hak prerogatifnya Allah, hak otoriternya Allah. Saya enggak punya otoritas untuk menghakimi seseorang itu berdosa atau tidak. Tapi nek menurut hukum adat, tata krama, apalagi kita ini wong timur tuh nggih, wong Indonesia ngacung mau mboten purun beto telunjuk kok sing dicungri jempole kok monggo. Ngoten. Nah, nek menurut hukum adabiyah niku nek kula ngarani nggih saru. Nggih. Tak baleni meneh menurut hukum adabiyah niku saru. Wong ngaji kok beto aplikasi. Sing keloro biasane wong sing ngaji nggawa aplikasi ning HP kuwi biasane malesan wudu. Wis kuwi rata-rata. Kalah nyambi lho, Pak. Oh nyambi. Nyambi Nyambi kerja. Kadang kan nyambi apa ngoten terus lihat HP ngoten lho. Terikat kerja kadang. Tentu ada alasan-alasan yang pengecualian, diistisnakan, dikecualikan, nggih. Nuwun sewu. Kalau ngaji, nek kula lho, nek kula kan ngajine iki face to face to nggih. Apa face to face ki ya, nek ngarani. Rai bin rai ngoten lho. Di sini kan kadang nggak bisa duduk manis loh Pak, sambil kerja gitu. Oke. Terus
kalau ngaji seperti saya face to face tentu sangat apa ya sinanan desa-desa ya haruslah. Jangan pakai aplikasi, pakai Al-Qur'an yang asli. Kalau memang ada uzur seperti mungkin teman-temannya hari ini menjadi TKW, TKI di Taiwan sana karena mungkin kesibukannya sehingga apalagi yang ngurusi mbah-mbah ya, mungkin harus nyawi imbae, harus bopong bae, mungkin bae juga lanang yang di situ otomatis akan membatalkan wudu atau apalah alasan itu. Kalau memang alasan itu benar secara syar'iyah, niku saya monggo kersokan. Maka di awal saya katakan tidak ada yang bisa menghakimi apakah itu dosa atau tidak, tentu tidak. Insya Allah tidak. Dan masalah dosa atau tidak itu hak prerogatifnya Allah. Mek guru saru kalau ada aplikasinya, HP-nya ada aplikasi Al-Qur'annya kok sampai dibawa ke WC. Itu yang diantisipasikan. Maka kalau HP-nya punya aplikasi, ada Qur'annya, harap jangan dibawa ke kamar mandi. Jangan dibawa ke kamar mandi. Oke, kembali kepada pembahasan yang tadi bahwasanya Al-Qur'an turun berupa ayat qauliyah yang berbunyi Iqra. Artinya bacalah. Artinya Bu, ketika kita ingin mengetahui ilmu orang-orang terdahulu, maka bacalah Al-Qur'an. Atau kita ingin tahu ilmunya orang-orang yang akan datang, bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an yang dimaksud sebagai mukjizat terbesar dari Allah, kita harus tahu, kita harus gali, kita harus ketahui. Saya yakin di dalam majelis ini pasti banyak sekali kajian-kajian tentang Al-Qur'an. Salah satu dari mukjizat Al-Qur'an yang luar biasa, bahkan ini diakui oleh orang-orang kafir di zamannya dan diakui oleh para ahli supranatural di zaman ini, bahwa Al-Qur'an itu seperti syair tapi juga bisa menjadi penolak sihir. Coba kita kaji Bu, Al-Qur'an itu kalau berbunyi in ya in semua, kalau an ya an semua. Itu indahnya bahasa Al-Qur'an. Contoh gini Bu, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi Al-Qur'an itu selalu berbunyi sajaknya, punya sajaknya. Kalau ingat pelajaran bahasa Indonesia dulu waktu kita masih SD, itu ada sajak, itu ada AA atau BB atau ABAB atau ABABAB. Kok BAB? AABB, ngono lah sajak ngono. Jadi itulah Al-Qur'an. Jadi indah seperti syair, tapi ternyata di zaman Rasulullah Bu, niku juga wong Arab niku seneng ilmu sihir. Tapi ternyata ilmu-ilmu sihir itu ketika dibacakan Al-Qur'an, ilmu sihir niku mboten wonten napa-napane mental. Nggih nuwun sewu. Di Indonesia ini kan masih kental ya, masih kental sekali dengan ilmu-ilmu seperti itu. Ilmu santet, ilmu pelet, ilmu ngepet dan lain sebagainya. Ketika dibacakan Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang seperti itu luntur dengan sendirinya. Itu baru salah satu mukjizat Al-Qur'an. Dan masih banyak lagi. Kalau akan saya terangkan tentu waktu tidak akan mencukupi. Ya, terus ayat yang harus kita baca sesuai perintah Allah Iqra ada dua. Satu ayat qauliyah berupa Al-Qur'an, yang kedua ayat kauniyah berupa alam semesta dan seluruh isinya. Kita boleh mengagumi lautan, tapi kita puji Allahnya. Kita boleh mengagumi gunung-gunung yang tinggi, tapi yang kita puji adalah penciptanya. Kita mau boleh mengagumi seorang insan, tapi yang kita puji adalah yang memberikan rezeki untuknya. Maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita rasa, itu adalah ayatullah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kita melihat alam raya, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kita mendengar ada
berita, entah itu berita yang menggembirakan atau berita yang menyusahkan, misalkan gempa bumi, kita mendengar kabar ada tsunami, itu kita baca sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Hari ini kita bisa merasa bahagia, kita bisa merasa senang, susah, sedih, tersenyum, tertawa, dan itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah. Cuman kita ini sering lupa bahwa dalam diri kita ini banyak tanda-tanda kebesaran dari Allah. Hai, bersyukurlah Bu. Bersyukurlah hari ini yang berada di dalam Rona Senja, Majelis Taklim Wamid ini, saya pastikan jenengan adalah salah satu dari sekian banyak orang-orang yang beruntung yang berada di dalam wadah Majelis Taklim ini. Karena sungguh saya yakin Bu, yang ada di Taiwan hari ini nggak cuma yang hadir pada sore hari ini. Tapi saya pastikan banyak orang-orang yang di Taiwan, orang Indonesia yang di Taiwan, dan hari ini mereka tidak mampu berada di dalam wadah Majelis Taklim. Sehingga mungkin hidup mereka liar, hidup mereka tidak terkendali, hidup mereka tidak terkontrol. Maka bersyukurlah Bu, jenengan hari ini berada di dalam Majelis Taklim ini, insya Allah akan membimbing jenengan, bimbing selamat dunyane, selamat akhirate, bimbing saking dunyane dumugi swarganipun Gusti Allah Ta'ala. Penting pesen kula, umpami ngaji, umpami bibinau wonten Majelis Taklim menika kedah istiqomah. Terus terakhir Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melalui sabdanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam, melalui hadis qudsi. Hadis qudsi niku hadis yang merupakan firman Allah melalui malaikat Jibril, tapi tidak tertuang di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim Bu. Fi kulli lailatin min syahri Ramadana salasa marratin hal min sa'ala fa u'tihu su'alahu hal min ta'abba fa atubu alaih hal min mustaghfir faghfir lahu. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyeru pada bulan Ramadan ini Bu. Setiap malam bulan Ramadan Allah menyeru, adakah malam ini hamba-hambaku yang meminta padaku, pasti akan aku beri. Adakah hamba-hambaku malam ini yang ingin bertaubat kepadaku, pasti aku terima taubatnya. Adakah hamba-hambaku yang malam hari ini memohon ampunan kepadaku, pasti aku terima, aku ampuni dosa-dosanya. Maka Ibu, momentum nuzul Quran di bulan Ramadan ini, mari perbanyak berdoa kepada Allah, karena Allah akan terima doa kita. Perbanyak istighfar, karena Allah akan berikan ampunannya kepada kita. Perbanyak taubat, karena sesungguhnya entah sengaja atau tidak sengaja kita terkadang memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momen indah nuzul Quran yang ditandai dengan malam Lailatul Qadar, jangan lupa saya ingatkan, insya Allah malam nanti Lailatul Qadar dan nuzul Quran, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ayo banyak-banyak ibadah, banyak-banyak sholat, banyak-banyak bersedekah. Insya Allah semuanya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, dan insya Allah itu akan membawa kita semua
kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya yakinkan, saya pastikan ibu-ibu, mbak-mbak yang ada di majelis taklim Iwamid ini akan menjadi penduduk surga, menjadi ratunya para bidadari. Amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang saya sampaikan. Mungkin ada yang belum jelas, ada yang kurang jelas, ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Monggo jamaah yang mau bertanya sebutkan nama, kelompok dari mana, dan passwordnya Rona Senja. Monggo jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona Senja, hikmat terbiasa. Ramadan kita dapat ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Nanti sintang saya lah, Pak. Nah, begini Bapak, ngapunten ini sambil kerja. Saya mau bertanya, amalan untuk kita kaum Hawa ya yang sedang berhalangan itu untuk malam-malam yang sangat luar biasa seperti ini tuh amalannya apa saja gitu, Abah? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Aryani. Oke, salah satu yang membuat terhalang seorang perempuan untuk misalkan sholat atau puasa adalah karena perempuan itu adalah makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Terus Pak, kebetulan Pak malam hari ini saya itu lagi halangan. Kalau sholat tentu saya nggak bisa sholat Pak, karena itu adalah larangan. Kalau puasa saya tidak bisa puasa. Kalau baca Quran ya nggak bisa baca Quran, saya lagi halangan Pak. Terus amalan yang dahsyat di malam yang luar biasa ini apa Pak untuk bagi seorang perempuan? Oke Bu, amalan yang terdahsyat, amalan yang terbaik bagi seorang perempuan yang ingin menggapai Lailatul Qadar, tidak mau kesepian dari Lailatul Qadar, banyak-banyak beristighfar. Ya, istighfar dikatane syukur Bu, ditambah kalih sedekah itu. Insya Allah istighfar dan sedekah itu adalah amalan yang terbaik. Istighfar adalah hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Kita merasa bersalah, kita merasa punya dosa kepada Allah. Dan sedekah adalah hablum minannas. Jadi kita dapat dua hal Bu, hablum minallah dengan istighfar, hablum minannas dengan manusia kita saling berbagi atau bersedekah. Nanti itu amalan yang paling dahsyat. Bahkan dahsyatnya lagi Bu, sedekah niku gawe menungso seneng, Gusti Allah nggih seneng. Nah istighfar Gusti Allah seneng, kadang-kadang nek menungso sing gak seneng, jenengan istighfar banter-banter ngono ya bamuk kancane, aja banter-banter berbagi kuping. Kok dalam hati ngopo istighfar gitu, kok jenenge ora seneng, tapi Gusti Allah seneng. Tapi nek sedekah Bu, Gusti Allah niku seneng dan orang yang kita berikan sedekah juga seneng. Jadi hablum minallahnya dapat dan hablum minannasnya juga bisa dapat. Maka hari ini insya Allah saya bersama rekan-rekan santri-santri mau berbagi. Bu Umi, Bu Sumiasih, jangan lupa nanti lewat di depan Jenderal Sudirman kita mau berbagi takjil gratis Bu Sumiasih. Nanti tak serawat satu gedang goreng dan satu OT-OT sama undi-undi. Siap. Bu Sumiasih nunggu di perapatan Pak. Bu Sumiasih nunggu di undangan Pak. Tak kira nek liwat ngarep omah iki dicantol yo kok bayangi sakno ora ya sabar kudune liwat ngarepe kono. Wah, menutane ora kaya mlengos kok, mulai ora tak cantoli, wis engko tak cantoli. Nggih. Terus itu nggih Bu Markonah kamu. Markini Trianti. Oh iya Bu. Arianti Pak, ini Markon.
bukan Markona lah, Abah. Itu maaf kalau seandainya ayah ibunya sudah ada, tidak ada gitu, bolehkah pakai wa ubi, wa abi, wa umi gitu apa istighfarnya? Boleh nggih. Nggih, Bu. Jadi istighfar kita, bacaan Quran kita, taubat kita, sedekah kita, andaikan diniatkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia, boleh Pak, boleh sekali, bahkan sangat saya anjurkan. Meskipun kita juga harus beristighfar, Bu, ngoten nggih. Tapi jangan lupa kita juga mengistighfarkan untuk kedua orang tua kita. Sangat baik dan bagus sekali. Acung jempol 10, Bu. Oke, Bu nggih? Oke Pak, oke, mewakili Ustadz, mewakili terima kasih Pak. Sangat oke. Buka ngemut tak terang ngemut anu permen sikil loh ben angel ben ora angel buka. Ya, monggo jamaah sebelum ditutup doa yang mau bertanya lagi dari kelompok lain tentang tema hari ini nuzul Quran atau di luar tema nggak apa-apa, monggo dipersilahkan. Boleh di luar tema, yang penting jangan di luar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat senja. Ramadan kita hikmat terbiak mengapai ridho dan berkah. Allahu Akbar, barakallah. Perkenalkan, saya Evi Nadia, Pak Ustadz, asal Lampung, dari kelompok penengah ceria. Iya. Saya izin bertanya Pak Ustadz, langsung ke pertanyaan langsung ya Pak Ustadz. Monggo. Lebih baik banyak menghatam Al-Quran atau tadabur Al-Quran Pak Ustadz? Itu Pak Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Evi Nadia dari Lampung. Lampung mana Bu? Lampung Barat? Lampung Tulang Bawang itu dekat Palembang. Dekat, aku tambahku Tulang Bawang. Insya Allah. Oke Bu Evi, terima kasih pertanyaannya. Bagus mana? Baik mana? Lebih utama mana? Tadabbur Al-Quran dengan membaca Al-Quran. Kalau nggak salah gitu saya lengkapnya gitu. Nah, sementara waktu ini Ibu Evi, setahu Ibu yang dimaksud dengan tadabbur Al-Quran itu apa Bu? Seperti memaknai isi kandungan Al-Quran, betul. Ibu memaknai isi kandungan Al-Quran, terjemahan. Memaknai isi kandungan Al-Quran, oke. Ya, mungkin tadabbur Al-Quran itu bisa dimaknai sebagai mengkaji isi kandungan Al-Quran. Jadi pertanyaan Bu Evi tadi, lebih utama mana Pak? Membaca dan menghatamkan Al-Quran dengan mentadabburi Al-Quran. Tentu jawaban ini ada dua sisi. Kalau bagi saya, kanggone kula wong alim ngene iki. Wong alim wong pinter ngene iki ya. Itu tentu lebih utama tadabbur Al-Qur'an. Karena umat ini butuh pengetahuan seperti fikih, seperti ilmu tajwid, seperti ilmu nahwu, seperti ilmu sorof, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu usul fikih, dan lain sebagainya. Dari mana itu? Dari Al-Quran. Terus bagaimana cara kita mengetahui ilmu-ilmu itu dari Al-Quran? Ya tentu dari tadabbur Al-Quran. Tapi kalau bagi orang yang masih awam, niku saya anjurkan lebih baik perbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Lah gimana dia mau mentadaburi Al-Quran? Lah baca letot. Bagaimana dia mau mentadaburi Al-Quran,
mau mengerti isi kandungan. Kalau nun mati ketemu hak saja dia nggak tahu. Oke. Maka kalau wong awam, saya sarankan lebih baik perbanyak membaca dan mengkhatamkan Quran. Oh, kuwi dhisik wae nek mocone lancar, ilmu tajwid wis apik, bacanya sudah fasih. Maka baru silahkan masuk kepada ilmu tadabbur Al-Qur'an. Oke. Jadi ngaten nggih Bu Evi nggih, Bu Evi. Jadi sami-sami lihat situasi dan kondisi. Kalau memang jenengan ya jenengan ya kabeh itu ya termasuk saya juga, kalau memang sudah menguasai tentang ilmu dasar Quran silahkan mentadabburi Al-Quran. Tapi kalau bagi orang-orang yang awam, saya anjurkan lebih baik untuk membaca Al-Quran kemawon. Karena untuk mengetahui ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu nahwu, sorof dan sebagainya, kita masih bisa bertanya dengan orang alim, dengan para kiai, dengan para ustadz. Oke, nggih Bu Evi nggih. Tapi kalau mau mentadaburi Al-Quran mboten napa-napa nggih, Pak. Boleh, tapi tetap saya sarankan kalau tadabbur Al-Quran niku jangan ditadaburi sendiri, harus punya guru. Harus punya guru. Dikhawatirkan apa? Al-Quran ini elastis, Bu. Dibawa kemana dia bisa. Jadi yang dikhawatirkan kita mentadaburi Quran dengan pemikiran kita sendiri, saya khawatir itu jangan-jangan pemikiran kita, bukan pemikiran Al-Quran. Minimal, Bu, minimal. Kalau kita mau mentadaburi Al-Quran, buka kitab tafsir Al-Quran. Minimal tafsir Jalalain. Itu tafsir yang paling tipis, yang paling saitik, paling ringkas. Minimal itu. Kalau kita cuma mempelajari Al-Quran sendiri, kemudian kita ngangen-ngangen dewe, mentafsiri dewe, lah niki ku dadine pola pikir awake dewe. Senes pola pikir, senes kemauan dari Al-Quran. Ya contoh yang sederhana mawon Bu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh aku turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Domir hunya itu kembali kemana? Itu tentu butuh sebuah tadabbur dari asbabun nuzul. Pokoknya banyak rentetannya Bu, banyak proses perjalanannya itu. Maka boleh mentadabburi Quran Bu, tapi dengan syarat, dengan catatan harus punya guru pembimbing. Ngaten nggih Bu Evi nggih? Nggih Pak Ustaz, alhamdulillah. Matur nuwun Pak Ustaz. Sami-sami. Tasih ada waktu? Ya, tasih seperempat. Ya, monggo. Yang lain sebelum Ustaz Jamaluddin Satu pertanyaan Pak Tabrik. Ya, monggo. Monggo jamaah. Ya, monggo silakan jamaah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rona senja, ya, Rona senja Ramadan kita menggapai tarbiyah, lupa. Menggapai tarbiyah, menggapai Bolak balik. Ya, ampun niki Bapak Ustadz, saya mau nanya. Kalau di sini, nggih matur suwun. Kalau di sini kebanyakan orang Taiwan itu kan untuk masalah air kan ngirit gitu ya. Nah, kita di sini jadinya juga ikut-ikutan ngirit begitu. Nah, ini masalah air wudhu terkadang kita tuh harus diwadahi gitu. Karena kamar mandi kan juga harus kering gitu ya Pak. Nah, itu bolehkah air wudhu itu kita buang di WC begitu? Nah, itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mariani. Nggih, sami-sami Mariani. Bagus pertanyaan, terima kasih.
bolehkah air wudhu itu dibuang di WC? Jadi wong Taiwan ini majikan-majikannya yang ribet-ribet nih. WC apa kamar mandi orang telah ya kepiye maksudnya ya. Jadi Karena itu Pak, itu orang tua jadi takut kepleset gitu. no, aku nek rata-rata wong Taiwan ngono kuwi kok gawe WC ora oleh disini barang. Soalnya di sini kalau cebok pakai tisu Bapak, jadi nggak pakai air kayak kita. Berarti bahasa Indonesia Sudah dipel. gawe WC wape kok duyuwi lho nang Indonesia Ibu. Itu bahasa Indonesia wis gak apa. Nggih. Jadi bolehkah Mariani pertanyaan Mariani, bolehkah air wudhu itu dibuang ke WC? Boleh Bu Mariani, buatan masalah. Sekalian nggih. Mungkin saya kan ketemu di majelis taklim cuma kali ini nggih. Cuman sekali ini saya bertemu di majelis taklim ini. Ya mudah-mudahan kapan-kapan diundang meneh nak sesuai. Gak sesuai gak diundang gak apa-apa. Jadi gini Bu, masalah air wudhu gitu. Kita nanya amalan jenengan. Air wudhu itu disebut air mustakmal. Iki rungono tenan, gatekno tenan iki. Air wudhu niku disebut air mustakmal. Nggih. Dia suci tapi tidak mensucikan. Nggih. Air wudhu niku air bekas wudhu nggih disebut air mustakmal. Air yang sifatnya suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Karena suci tidak mensucikan. Tapi Bu, perlu jenengan mangertosi. Pak dikono WC oleh Pak boleh. Dosa ora Pak mboten. Enten masalah mboten Pak mboten enten masalah nopo. Dan Ibu ketahuilah bahwa air wudhu niku punya beberapa khasiat. Apa khasiatnya? 1. Air wudhu niku bisa jadi lantaran penolak iblis jin. Kemarin saya itu ngaji kitab Talbisul Iblis di pondok pesantren Bu dengan anak-anak santri. Itu iblis itu salah satunya dia itu takut dengan air yang bekas digunakan untuk berwudu. Mula pomo griyane daleme jenengan niku sering-sering wonten sing aneh-aneh ngoten ya wis. Niku semproten ngangge banyu bekas wudu niku wau. Air mustakmal niku wau. Insyaallah jin, peri, demit, para keangan apa gendruwo kowe gombel, wadon, pocong, tuyul, apa nih, kuntilanak merah, kuntilanak jambon, kuntilanak kuning, coklat, wis minggat kabeh. Nggih. Jadi itu salah satu jin itu ternyata setan itu ternyata takut dengan salah satunya yaitu air yang digunakan untuk berwudu atau air mustakmal. Tapi umpama di kono WC piye Pak? Ya ora piye-piye. Dosa Pak mboten. Enten masalah Pak mboten. Jadi mboten apa-apa nggih, Bu Mariani nggih. Nggih, matur suwun Nak. Matur suwun Ustaz. Doa juga berjamaah, monggo. Bapak Jamaluddin doa. Doa berkat doa ini pun. Sampun didongani niki. Ya, monggo Pak, berkata yang dibagi. Oh, gini. Oke. Terima doa kita mulai. Mohon maaf. Terlebih dahulu saya ucapkan kepada seluruh jamaah Renang Senja, wabil khusus kepada Ketua Majelis Taklim MT Majelis Taklim Wamid. Jika ada kesalahan, kekurangan sebagai manusia biasa, tentu banyak kekurangannya, banyak kesalahannya. Bahkan tadi di awal saya juga tidak melakukan penghormatan. Sampai bingungnya aku di telepon ayo. Oh aku cek ngobrol. Wis diuber. Dia enggak muga iki. Waduh yo lali aku ngono sik. Ngobrol serius jadi sampai orang salah sampai orang penghormatan kepada
Ibu Ketua nggih, pangapunten Kang Agung, Bu Ketua dan seluruh jajarannya. Bu Ketuane sinten toh? Bu Manu mau, Bu Maina. Imro'atul Mufidah. Imro'atul Mufidah. Oh nggih, Bu Imro nggih. Nggih ngapunten Bu Imro. Tadi nggak sempet apa melakukan penghormatan di awal acara karena nggih niku wau ditelepon dia muga iki wis arep. Iya ngono. Isih apa sik ngobrol enten lagi ya nerencang ngoten lho. Dadi ya mboten sempet nanti cara bahasa saiki panik nggih, panik. Panik jadi ngapunten nggih Bu Imro. Tadi nggak ada penghormatan, mohon maaf yang Napa Bang, mewakili Bu Imro. Bu Sumiasih, wakilnya Bu Sumiasih, Bang. Nonton ya Bu. itu. Tadi apa wi? Wakilnya ketua Bapak. Ngapunten nggih Bu wakil ketua. Enggak kan penghormatan terbit. Gara-gara enten mercon jeblok kayak mau dari kaget panik jadi nggak sempat melakukan penghormatan kematang sedaya kepengurusan Masjid Taklim Wamit on air. Wamit. Mudah-mudahan pas diundang lagi, Pak. Mudah-mudahan diundang lagi nanti lain wedal. Amin. Amin. Terus nanti di bulan Syawal saya aturkan kepada seluruh jamaah Iwamit on air, monggo sareng-sareng niki kula gawe panganan rada enak Bu. Niki roti blabak. Dadi rotone atos. Kula aturi saged rawuh wonten gubuk kula nggih, cilik santri-santri pondok pesantren Darul Wangi sing mboten mantuk teng dalemipun. Pintu rumah insyaallah terbuka 12 jam, enggak 24 jam nek wingi pangsane turu istirahat dadi enggak terbuka. Dadi kula aturi saged rawuh wonten pondok pesantren Darul Wangi Desa Begilan, Kecamatan Blitang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan, Palembang, Indonesia Raya. Jadi saya tunggu kehadirannya Ibu Waka, Ibu Sumiasih sampai ora teko tak jewer, tak kosek-kosek, tak seneng sampai elek. Iya. Hati-hati loh, Bun. Saya tunggu kedatangannya Bu Imro sampai nggak datang saya kosek-kosek sampai elek. Harus datang. Mas Imro, Bapak Bu Imro, Mas Imro. Ini Bu Imro ngomongin Bu Imro. Lah jangan turune Sama kok. Mas Imro. Ora yo jenengan sing ngomong ngoten niku ngomong Bu Imro kok ah. Meniru. Bu Imro, kula kurangnya Bu Imro. Tak buka kamarku Gus. Mas Imro apa Bu? Anakku ini Bu Imro ngono. Apa efek ngelih iki? Wis. Ora ngoten. Nggih, sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu Imro kalih Ibu selaku Ketua Majelis Taklim Wamit on air dan Ibu Wakil Ketua Ibu Sumiasih selaku Wakil Ketua Majelis Taklim Iwamit on air dan seluruh jajarannya dan seluruh ketua-ketua kelompok Majelis Taklim. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dan kepada Allah saya mohon maghfirahnya. Marilah kita akhiri pertemuan kita sore hari ini dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina awwalina wal akhirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minas siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa jami'i a'malana fi syahri Ramadana. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dan puasa kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, kula pareng, Bu. Sami-sami.